Rasman Arif Nasution, lawyer gadungan yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi seorang praktisi hukum. Akibat tantangannya kepada netizen Indonesia, aibnya pun terbongkar sampai kegiatan mesumnya diumbar di media sosial. Bahkan ada aksi bayaran untuk main lato-lato senilai 12,5 juta rupiah. Sekali lagi, inilah kejamnya netizen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini saya akan mengupdate tentang Rasman Arif Nasution, lawyer yang berkepala gundul, yang sering kali menantang netizen di media televisi swasta. Dan sebenarnya Rasman Arif Nasution ini adalah lawyer gadungan. Dia tidak terikat dalam sebuah organisasi advokasi manapun. Dan yang paling sadisnya lagi, dia ini sebenarnya menggunakan ijazah palsu. Bahkan dalam cuplikan video sebentar, kita akan menyaksikan bahwa Rasman Arif Nasution ini akhirnya dilaporkan ke polisi karena menggunakan ijazah palsu untuk menjadi seorang praktisi hukum. Dan yang lebih kejamnya lagi, Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, akhirnya membongkar aibnya. Mulai dari kegiatan mesumnya dengan seseorang sampai ada ajakan untuk mengeluarkan uang atau membayar seseorang dengan nominal 12,5 juta rupiah. Kok murah banget ya? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berbunga langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Kamu? Rasman, man, kebuka nih, man, rahasiamu, man, ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman, Caca orang cantik begitu lo hargain 12,5 juta tok. Android apa namanya, iPhone aja nggak kebeli bro, yang bagus. Yang bagus 21 juta man, 12,5 juta bang, ngongkosin ke Bali deh, lato-lato bener-bener dah. Ya biar dia nyampe ini nih ya sama si Rasman ya. Rasman bilang latonya hidup. Bakso Rasman bulat seperti lato ya, bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Rasman, saya cuman komentari Anda, ya. Dikit-dikit lapor sana, dikit-dikit lapor sini, ya. Sama Pak Tony, kamu ribut. Biasa main kelereng kalah, ini masa kecilnya kurang bahagia nih orang ya. Kelihatan man, ya. Tingkah lo itu dari kecil, ya. Nggak punya prestasi kayaknya dari kecil. Prestasinya ini setelah dia mau bergabung ke advokat ini mendadak ya kan. Tapi gini man, ya, lo asal tahu tak, ya, yang bikin keresahan itu justru Anda mendorong-dorong Caca transfer 12,5 juta rupiah, mendorong Caca, minta Caca I love you segala, deh ngerayu nih ya, dengerin ya Rasman ya, mendorong-dorong Caca untuk mendukung agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Busuk kali kau ya,
Gede badan doang kau, ternyata ini otaknya juga tersumbat nih di balik botakmu itu. Ya, dengar loh man. Ya, Indonesia ini nggak bakal diem semuanya. Orang di sana nggak ada dikasih kesempatan ngomong, ya kecerat-kecerot aja tuh mulutmu. Ya dah, kasih kesempatan dong. Malu-maluin dituntun orang banyak nih, ya tulul. Dengar. Ya ini ditonton orang banyak, tahu kamu di ELC di mana itu selalu debat kusir sama orang. Man, Rasman. Ya, Dima minta dihargain sama orang, lu menghargain orang aja kagak bisa lo, Cot. Ya, dengar lo, Cok. Ya, dengar. Indonesia ini butuh orang-orang yang gimana ya, sifatnya mendidik. Bukan sifatnya sifat curang. Kamu ingin mendorong Caca untuk agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Kamu bilang ya, saya meresahkan masyarakat. Yang meresahkan tuh kepala botakmu itu loh. Ya, ilmunya seuprit ngerasa selangit kau. Dengar, kemarin kata kamu ya, kita lihat aja. Ya, apakah Peggy ini ntar bebas atau tidak? Kalau enggak, Widya harus dipanggil polisi. Ya, gimana nih? Yang namanya Peggy Setiawan udah bebas nih botak. Ya, celengan Bagong denger lo, ya dengerin baik-baik lo, Leng. Ya denger, Peggy Setiawan udah bebas. Ya udah bebas. Kenapa masih digiring juga? Buat menciptakan bukti baru agar Peggy Setiawan Kulibangunan ini dijadikan tersangka. Jadi gini man, seperti kata Om Susno Duaji, udah nggak bisa, ya nggak bisa. Hore, saya menang, ya man. Saya yang menang man, saya yang menang. Lawan saya tuh nggak sedikit man. Itu yang kru-krunya Putri aja sampai berjejer gitu sama calon ibu bupati, calon ibu wali kota di situ. Jejer, lawannya saya tok, man. Ya itu, kamu ngerasa hebat, apa kehebatan kamu? Cuma mau nyogok Caca dengan nilai 12 juta, ya. Terus kamu minta Caca dukung agar Peggy Setiawan Kulibangunan itu jadi tersangka. Tak, botak. Ya wajar lah itu ya, dibikin itu pajangan tuh celengan Bagong itu di sana. Wajar, itu baru pantas gelar buat lo. Ya, dengerin. Lo harus buka itu telinganya tuh, sumbat apa sih lo? Setiap orang ngomong debat di situ kagak dikasih kesempatan lo. Ngecerot sana ngecerot sini. Ini orang kudu ditampol pakai teflon ini ya, botaknya itu. Dengar ya, mengenai Peggy Setiawan itu udah sah, udah dibatalkan jadi tersangka. Ya tak, kamu kan orangnya hukum, ya orang hukum katanya praktisi. Nah jadi begini, adapun nanti kalau menemukan bukti-bukti untuk Peggy yang lain, ya kan, seperti apa yang diucapkan Putri, masih ada, saya khawatir akan ada Peggy yang lain gitu. Lah sekarang kalian kalau mau menciptakan yang namanya bukti baru untuk menjadikan Peggy tersangka, tuh catat ya, arahkan ke Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep, jangan sampai dia kabur. Itu aja. Benar sekali. Sampai saat ini saya juga masih terus bersuara agar pihak kepolisian yang ada di Cirebon, ataupun kalau memang Polri yang menangani langsung kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, tolong periksa yang namanya Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak dari Cecep Dahlan itu. Karena sudah banyak netizen yang bersuara, sudah banyak kebobrokan yang dibuka oleh netizen Indonesia. Tetapi kenapa aparat kepolisian di Cirebon ini kok dia melempem, tidak memeriksa, tidak memanggil? Saya sangat yakin dan percaya kalau aparat kepolisian di Cirebon kualitas kinerja kalian sama seperti Kang Deddy Mulyadi
yang terus melakukan penelusuran, yang terus melakukan interogasi kepada keluarga korban, kepada saksi, kepada siapa saja yang mengetahui informasi-informasi terkait dengan kasus pembunuhan Vina di tahun 2016 silam ini. Saya sangat yakin semuanya akan terungkap. Dan saya pula merasa yakin kalau reputasi, kalau integritas, kalau citra, kalau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sudah hancur ini bisa pulih kembali. Itu adalah keyakinan saya. Tetapi entah kenapa, sesulit itukah kalian untuk menginterogasi atau memeriksa Peggy Setiawan yang katanya anak Pak Cecep itu? Kenapa saya selalu mengatakan katanya anak Pak Cecep? Karena identitas manusia yang satu ini tidak jelas. Pertama, di buku induk sekolah kalau dia masih duduk di bangku sekolah dasar, itu nama ayahnya adalah Cecep Dahlan. Sementara di buku Kleper, nama ayah dari Peggy Setiawan ini adalah M. Soleh. Yang kedua, di akte kelahiran, namanya Peggy Setiawan, tetapi jenis kelaminnya adalah perempuan. Yang ketiga, tidak adanya sidik jari atau tidak adanya foto di ijazah sekolah dasar. Yang keempat, telinganya ini baru dioperasi. Yang kelima, punya tato. Yang keenam, dia adalah ketua geng motor dan lain sebagainya. Kenapa tidak diinterogasi? Tolonglah Pak Polisi. Kalian itu adalah aparat penegak hukum. Kalian itu adalah pelindung. Kalian itu adalah pengayom. Kalian itu adalah pelayan dari masyarakat Indonesia. Berilah contoh-contoh yang baik. Agar masyarakat Indonesia bisa menaruh rasa respect, bisa menaruh rasa kepercayaan, bisa tidak kecewa lagi dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Karena hari ini sesungguhnya, mosi rasa tidak percaya dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian itu sudah mulai tercipta. Semenjak adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana masyarakat menilai bahwa aparat kepolisian tidak becus lagi dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi, kami hanyalah rakyat jelata. Kami bersuara untuk menuntut yang namanya kebenaran. Kami meminta yang namanya transparansi. Kami ingin menegakkan keadilan sosial ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang punya miliaran rupiah. Kami akan lawan itu. Dan sampai kapanpun, kami rakyat Indonesia tidak akan pernah diam. Di mana ada kezaliman-kezaliman dalam penegakan hukum di bangsa ini, kami pasti akan lawan. Itu yang perlu kalian camkan. Jangan bilang kami rakyat Indonesia kami akan diam. Jangan pernah berharap. Segala kezaliman yang bertentangan dengan hukum, segala kezaliman yang bertentangan dengan kebenaran, dengan keadilan di bangsa ini, pasti kami akan lawan. Dengan demikian kami meminta agar pihak kepolisian, khususnya aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini, harus memeriksa si Peggy Setiawan yang katanya anak dari Cecep Dahlan itu. Karena sesungguhnya banyak sekali keterangan saksi yang mengatakan bahwa dia itu bukan anak dari Cecep Dahlan, melainkan anak dari mantan Bupati Cirebon itu. Berikut ini kembali lagi kita ke topik utama terkait dengan kepala botak Rasman Arief Nasution yang dilaporkan karena menggunakan ijazah palsu. Mari kita simak bersama-sama. Yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah
mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi, karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian, ya, sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana? Boleh dilihat, Bang. Ya, ini LP-nya. Agak bang, agak maju. Ini LP-nya ya. Tahan dulu bang. Tahan dulu bang. Ya, oke. Kanan, LP-nya. Bang. Oke. Kiri, coba. Oke. Tahan dulu bang, bentar bang. Oke. Oke. Rakyat bersuara bahwa Peggy itu bisa dikatakan sebagai mantan tersangka, tapi bukan salah tangkap. Kenapa? Karena tidak ada di amar putusan. Nah, ini yang saya mau lanjutkan. Justru kita menduga, ini sudah kita koordinasi dengan tim, malah kita melihat ada dugaan Hakim Eman Sulaiman ini melakukan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Tapi itu nantilah, itu kan Anda bisa laporkan di KY. Oke, bukan. Karena ada penyalahgunaan kewenangan bisa pidana. Bisa pidana. Di mana penyalahgunaan kewenangan? Dia melampaui kewenangannya. Dan itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi bukan proses perdata pidana saja. Kami dulu pernah melaporkan loh, abuse of power salah satu petinggi negara ini. Dengan Bang Egy Sujana. Pernah. Nah, berikutnya, kita sekarang karena sudah masuk pada persoalan hukum, tentu kita bicara hukum. Putusan hakim maksud saya. Pertama, saya kemarin mendengar sampai tuntas apa yang dibacakan oleh Hakim Tunggal. Yang di situ stressing pointnya adalah tentang satu, kenapa tidak dipanggil sebagai calon tersangka. Yang kedua, kenapa tidak dikirimkan surat panggilan. Yang menjadi keheranan kita semua, ini kan putusan pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tahun 2017. Dan hakim itu adalah majelis hakim yang resmi diakui undang-undang dan tentu bahagian yang tak terpisahkan dari Hakim Eman Sulaiman. Dan inkrah di situ 3 orang DPO. Ke DPO maksudnya ini. Dari DPO itu maka selesai sampai di situ, bisa jadi polisi tidak bergerak lagi setelah itu. Itu kita akui. Kenapa polisi tidak bergerak lagi setelah itu? Kan gitu Pak Arianto ya. Tetapi 2024 muncul film Vina sebelum 7 hari. Polisi bergerak.
mengkerucut kepada satu nama, yaitu Peggy Setiawan, berdasarkan keterangan dari Sudirman. Kan begitu arahnya. Nah, kalau seorang DPO kemudian harus dipanggil menjadi calon tersangka, setahu saya dan tim, ada profesor, ada doktor, ada mantan hakim, ada jenderal polisi aktif dan non-aktif, atau yang purnawirawan, DPO sudah pasti tersangka. Dan kalau seorang DPO dikirim surat menjadi calon tersangka, besok Bung Aiman, Harun Masiku ketemu besok di kafe dengan Rahmat, terus diantar surat, dipanggil, 1000 kali dia akan lari. Ini potensi membuat para DPO menjadi tempat yang surga bagi mereka jika melakukan kejahatan. Ini juga adalah putusan yang keliru. Stressing pointnya hanya pada DPO, panggilan calon tersangka, tidak pada yang lain. Nah, kemudian kekeliruan yang kami duga paling kuat yang ketiga. Dia, hakim ini hanya menceritakan, menggambarkan, mempertimbangkan beberapa item. Diktum-diktum. Dan di situ lalu kemudian pada strength point-nya terkait dengan panggilan calon tersangka dan surat. Berikutnya, kalau itulah yang kita dengar Bung Aiman, bagaimana mungkin seorang yang sudah DPO kemudian dia dipanggil lagi, saya ulangi, kemudian dia lari lagi, lalu kemudian ada data yang mengatakan bahwa keterangan orang yang di dalam ini yang berubah-ubah. Itu tadi yang saya katakan, kalau saudara Tony bicara jangan seperti sudah memahami betul. Persoalan yang dialami penyidik adalah ketika 8 orang ini berubah-ubah keterangannya. Termasuk Sudirman yang tidak berubah, tapi orang lebih pada poin yang lain. Nah, muncul persoalan hukum baru. Parhat mengajukan PK terhadap Saka Tatal. Pertanyaan saya, apakah bisa seorang Saka Tatal yang sudah mengajukan gerasi ditolak 2020 bisa mengajukan PK? Bukankah gerasi itu mengakui perbuatan, lalu diuji lagi di PK? Apa yang mau diuji? Oh, hakim keliru. Kalau hakim keliru, lakukan eksaminasi, putusan, dan tuntutan. Ada tunggu komentar? dulu, yang terakhir. Ini silakan. seru ini. Jadi, kalau begini model putusan ini akan membuat kita semua terbelalak. Saya sendiri jadi bingung Bang Saur. Mana yang harus saya dengar ini? Karena itu saya katakan, putusan Hakim Eman Sulaiman ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru dan terbukti. Ya. Ada banyak pengacara yang akan melakukan upaya hukum. Kita lihat saja intinya. Iya, banyak. Tapi saya mengatakan ucapan selamat buat saudara Peggy Setiawan. Tapi kalau besok Adinda atau Ananda ternyata Peggy Setiawan adalah Peggy Peron dan itu adalah Adinda, jangan sakit hati ke saya. Karena dialog ini bukan untuk menimbulkan kebencian, tapi argumentasi hukum yang logik yang bisa saya tuangkan sesuai dengan kemampuan dan keyakinan saya. Terima kasih. Saya secara pribadi setuju dengan pernyataan dari Rasman Arief Nasution yang merasa bingung dengan keputusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Karena memang seorang Rasman Arief Nasution untuk menjadi seorang praktisi hukum itu menggunakan ijazah palsu, alias ijazahnya dibeli. Jadi kata-kata atau narasi atau opini yang dibangun oleh seorang Rasman Arief Nasution ini memang tidak bisa untuk dipercaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau seseorang itu punya rekam jejak, punya track record tentang kebohongan misalnya? Seperti Rasman Arief Nasution ini. Wajar bila pada akhirnya organisasi advokasi memecat dia. Karena telah ketahuan
bahwa ketika dia menjadi seorang praktisi hukum, itu dia menggunakan ijazah palsu. Dan orang ini, saya jadinya bingung. Apakah dia sebagai tim pencari fakta yang independen dengan Ibu Elsa Sharif kala itu, yang dia akui juga di ELC? Ataukah dia menjadi sosok di balik layar dari pihak Polda Jabar? Karena jujur, ada beberapa lawyer gadungan seperti Rasman Arif Nasution, dan juga ada beberapa lawyer kondang seperti Bung Hotman Paris Hutapea, yang sampai saat ini saya punya kebingungan tersendiri. Mereka ini sebenarnya lawyer dari almarhum Vina ataukah dari Polda Jabar? Karena seolah-olah dari Putri Maya Rumanti, Bung Hotman Paris Hutapea, Rasman ini, si Ibu Elsa, dan ada beberapa yang lainnya itu, yang opini-opini mereka ini selalu membela Polda Jabar. Padahal kita rakyat Indonesia sudah disaksikan dengan sebuah fenomena nyata bahwa si Peggy Setiawan itu sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan beliau dinyatakan bebas. Tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tidak sah untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga ketika kita netizen Indonesia, kita rakyat Indonesia menuntut kepada aparat kepolisian yang ada di Cirebon untuk kembali memeriksa, kembali menyelidiki, kembali menginterogasi Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak dari Cecep Dahlan itu, ya sah, wajar. Kalau memang Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini bukan tersangka utamanya, lantas siapa Peggy Setiawan yang dimaksud? Jangan berharap bahwa ketika Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini bebas, lantas kasus pembunuhan Vina dan Eki ini akan selesai. Tidak. Kami rakyat Indonesia pasti akan terus menuntut. Kami akan terus menyuarakan, mencari kebenaran. Dan kami akan terus bersuara. Karena kami ingin meminta yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan dalam penegakan hukum di bangsa ini. Kami tidak mau lagi rakyat-rakyat kecil yang menjadi korban dari kezaliman penegakan hukum di bangsa ini. Dan semoga saja aparat kepolisian di Cirebon bisa melakukan hal ini untuk memulihkan kembali, untuk mengangkat kembali citra dan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sudah rusak hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya ini. Itu adalah tuntutan kami. Semoga saja aparat kepolisian yang ada di Cirebon bisa segera mungkin untuk segera memanggil dan menangkap Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak dari Cecep Dahlan itu. Karena saya masih teringat baik, Hotman Paris Hutapea saja mengatakan bahwa misteri pembunuhan Vina dan Eki ini punya misteri yang besar. Ada kotak Pandora yang harus dibongkar. Karena ini bukan kasus pembunuhan yang biasa-biasa saja. Si Ibtu Rudiana, si Aib, si Dede, si Linda yang tukang kesurupan itu harus sesegera mungkin dipanggil dan diperiksa. Sekali lagi, kami akan terus bersuara untuk meminta agar kasus ini bisa diusut tuntas. Itu adalah permintaan kami. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya berbicara saya menjadi Kapolda Jawa Barat. Kalau saya mengalami seperti itu, kalau memang ada wajibnya gelar perkara, kalau wajibnya gelar perkara ya, saya panggil Dirkrimum dan pejabat-pejabat yang berhubungan di sini.
Sekarang kalian bikin gelar perkara, saya tidak tahu menahu 1 jam sudah selesai. Peggy segera kalian keluarkan, karena ini menjadi sorotan masyarakat. Bukan dipersulit. Ini memang kejanggalan memang luar biasa. Dulu juga kita tarik ke belakang lagi. Perpanjang penahanan seharusnya tanggal 10 kalau nggak salah. Itu nggak dikasih, udah sampai tanggal 12. Berapa hari loh? 1 hari aja orang ditahan tanpa surat penahanan. Itu penyekapan. Kita tarik lagi ke belakang. 2016. Barang bukti motor klien kami dirampas. Sampai sekarang nggak tahu rimbanya. Kenapa saya bilang dikatakan dirampas? Diambil dari rumah tanpa berita acara penyitaan. Rampas juga. Waduh, ini sangat keterlalu loh. 2 alasan yang perlu kalian ketahui kenapa sih sebenarnya Peggy Setiawan itu dikabulkan oleh hakim dan penetapan tersangkanya dibatalkan demi hukum. Langsung aja kita tanya sama lawyer kantor hukum JJNco. Gimana? Jadi jangankan 2 alasan, 1 alasan saja sudah mampu menggugurkan status tersangkanya Peggy Setiawan. Itu karena dalam sistem hukum acara pidana, bila salah satu prosedur yang memang diwajibkan dilakukan oleh pihak Polda Jabar dilangkai atau tidak dilakukan, maka dengan itu status tersangkanya Peggy Setiawan dapat gugur dan batal demi hukum. Oke. Selamat malam Indonesia. Hari Senin 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengadili gugatan pra-peradilan yang diajukan pemohon Peggy Setiawan terhadap termohon, penyidik Polda Jawa Barat telah memutuskan hasil sidang. Putusannya adalah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah berdasarkan hukum acara yang berlaku. Teman sebangsa setanah air, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu diatur dalam hukum acara. Acuannya adalah nomor 1, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 ditetapkan 16 Maret tahun 2015. Ini harus berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1 dan harus sesuai juga dengan asas lex tra yang berarti hukum acara pidana itu harus memuat ketentuan yang jelas, dan asas lex trica yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Acuan yang kedua adalah Kitab Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1. Ketiga pasal ini menjadi acuan KUHP pasal 184 ayat 1 untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 pasal 66, pasal 65 dan pasal 66. Semua itu diatur di sana bahwa seseorang yang hendak ditetapkan menjadi tersangka minimal telah ditemukan padanya 2 alat bukti yang sah. Lalu harus dilakukan gelar perkara dan harus ada pemanggilan dan pemeriksaan. Barulah orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa maupun komentar-komentar dari saya bisa menambah informasi baru buat kita semua dalam perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan dalam kesempatan ini memang kita lebih banyak berbicara tentang lawyer gadungan yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi seorang praktisi hukum, yakni Rasman Arif Nasution. Dan apapun perkembangan-perkembangan ke depan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, saya secara pribadi akan terus mengupdate kepada pemirsa sekalian, dan semoga saja pemirsa sekalian tetap mensupport saya, tetap mendukung channel saya agar channel saya ke depannya bisa lebih berkembang lagi dan bisa berguna bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah saya kritisi, mungkin yang menyinggung hati dan perasaan, tetapi inilah cara kami rakyat jelata
untuk menyampaikan buah pikiran kami. Jujur, saya secara pribadi memberikan kritikan-kritikan pedas, memberikan suara-suara kepada siapa saja yang saya rasa harus dikritik. Itu adalah bentuk ungkapan cinta, ungkapan kepedulian kami dari rakyat Indonesia, dari saya yang rakyat jelata, terlebih khususnya kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia, yang saya percaya bahwa Institut Kepolisian Republik Indonesia itu adalah lembaga untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk menjaga, untuk melayani masyarakat Indonesia, sehingga marwah, citra, reputasi, integritas, kualitas, dan profesionalitas harus benar-benar dijaga. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.